Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Solehah dengan NIM 19210155 A3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengamati beberapa video mengenai gangguan berbahasa pada anak autisme. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikolinguistik. Autisme itu ya semua udah tahu lah. Cuma dua gejalanya. Satu, gangguan interaksi dan komunikasi sosial. Yang kedua, perilakunya itu aja dan diulang-ulang. Nah, yang komunikasi dan interaksi ini paling penting. Ya, jadi anaknya tidak menunjukkan atau ada gangguan interaksi dengan orang lain. Itu yang pertama paling penting. Saja, Prof. Apa sih yang dimaksud dengan autisme? Autisme itu ya semua udah tahu lah. Cuman dua gejalanya. Satu, gangguan interaksi dan komunikasi sosial. Yang kedua, perilakunya itu aja dan diulang-ulang. Nah, yang komunikasi dan interaksi ini paling penting ya. Jadi anaknya tidak menunjukkan atau ada gangguan interaksi dengan orang lain. Itu yang pertama paling penting. Ya. Kalau anaknya tidak ada gangguan interaksi, tapi yang lain-lainnya aneh juga, kita hati-hati, nggak boleh bikin diagnosis autis. Oke. Ya, jadi ini syarat utama ada gangguan interaksi. Kemudian yang syarat kedua, bahasa tubuhnya yang nonverbal itu juga terganggu. Ya, biasanya kan lucu gitu, ini jadi kurang lucu. Dan gimana tuh maksudnya kurang lucu, Prof? Ya kurang berinteraksi lah sama orang. Dan yang ketiga, dia nggak bermain sama anak lain. Ini juga sering salah. Kadang-kadang kalau anak kumpul-kumpul dia datang ke situ, tapi dia nggak ikut main, dia lihat aja gitu. Jadi dia ada di situ, tapi seperti tidak mingle, tidak bergabung ya. Nah, ini tiga gejala yang paling penting. Yang kedua kan gangguan interaksi, gangguan perilakunya. Ada perilaku yang dia ulang-ulang terus. Misalnya ngelirik gini matanya ya, sering diduga sakit mata. Misalnya flapping begini, kalau dia senang ya. Itu perilaku yang dia ulang-ulang terus dengan intensitasnya yang tidak wajar. Kalau sekali-sekali begini ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian dia juga terpaku pada hal tertentu, ya senang. Kembali lagi di sini dengan podcast Psiko dengan saya sendiri Arga Nubilaksono dan saya Irma Salvalendari. Di sini kami akan membahas mengenai autisme. Nah, menurut Mbak Irma nih, autisme itu apa, Mbak? Autisme ini merupakan kelainan perkembangan saraf yang terjadi pada manusia dan menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Kemudian Mas Ardian tahu nggak sih autisme ini ada sejak kapan? Kalau sepengetahuanku nih, autisme itu pertama kali diperkenalkan oleh siapa ya? Oh, Leo Kanner kalau nggak salah itu, seorang psikiater dari Harvard pada tahun 1943. Berarti autis ini udah ada sejak lama ya? Iya, lama banget tuh. Sebelum Indonesia merdeka pastinya ya. Ini menurut Mbak Irma nih, Ya. autisme tuh disebabkan oleh faktor apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau autisme ini dari beberapa faktor yang secara umum itu biasanya disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Mas Ardian tahu nggak faktor genetik ini yang seperti apa? Dari faktor genetik nih biasanya itu ditemukan dari gen autisme yang diturunkan dari orang tua biasanya. Pada beberapa anak autisme. Kalau Mas, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang autisme. Apa itu autis?
autisme bisa dikatakan sebagai gangguan perkembangan otak pada anak, karena yang rentan autis ini terutama pada anak, yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan, keinginan, sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Jadi bisa disimpulkan bahwa autisme ini gangguan perkembangan pada otak. Gejala autis disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor neurologis, antara lain yang pertama adalah kelainan neuroanatomi, kemudian ada faktor genetik, faktor pola asuh, faktor kelebihan peptide opioid, ada juga alergi